Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada satu komen menarik di video pembahasan tentang pengungkapan plot twist Sukuna adalah Paman Yuji. Yap, ada komen yang menganggap kalau plot twist ini terlalu memaksa, yaitu menjadikan Sukuna sebagai Paman Yuji. Abdiko sebenarnya ingin segera membahas komen ini, tapi karena banyak video yang harus dibahas, jadi Abdikos baru bisa membahasnya sekarang. Dan ya, benarkah plot twist Sukuna adalah Paman Yuji adalah plot twist yang maksa? Berikut beberapa pembahasan detail yang akan membuka wawasan teman-teman kalau Sukuna adalah Paman Yuji, bukan plot twist yang maksa, bahkan mengungkapkan beberapa detail yang diberikan GG Akutami selama ini. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check out, check it bro. Pengungkapan pertama, kenapa Yuji mirip Sukuna? Yap, Abdikos sendiri sudah membuat video teori dari hal ini lebih dari 1 tahun yang lalu. Di video tersebut, Abdikos menjelaskan kalau alasan wujud Sukuna mirip Yuji adalah karena Kenjaku menciptakan Yuji khusus sebagai wadah Sukuna. Dan ya, video tersebut sekarang terbukti. Bahkan ada pengungkapan lebih jauh kalau alasan Kenjaku memilih Jin Itadori sebagai partner untuk menciptakan Yuji sebagai wadah Sukuna adalah karena jiwa saudara kembar Sukuna gentayangan melewati ribuan tahun dan berakhir bereinkarnasi di tubuh Jin Itadori. Jadi yang membuat Yuji mirip Sukuna sebenarnya bukan hanya karena Yuji diciptakan Kenjaku sebagai wadah Sukuna, tapi karena Yuji anak dari kembaran Sukuna. Memang belum ada gambar resmi Jin Itadori versi berwarna karena Jin Itadori baru akan muncul di awal season 3 sesaat setelah Yuta membunuh Yuji. Tapi Abdikos sangat yakin kalau Jin Itadori mempunyai rambut pink sama seperti Sukuna dan Yuji. Pengungkapan kedua, Sukuna baik dan Sukuna jahat. Yap, ini juga sama. Abdikos pernah membuat 2 video teorinya sekaligus, yaitu tentang legenda Sukuna dan urban legend Sukuna. Intinya di video legenda asli Sukuna, Abdikos menjelaskan kalau masyarakat Hida di prefektur Gifu, Jepang punya 2 cerita berbeda tentang sosok Sukuna. Pertama, sebagian masyarakat Hida percaya kalau Sukuna adalah sosok manusia iblis kejam yang hobi membantai dan membakar desa-desa di wilayah Hida. Cerita ini tertulis dalam buku Nihon Shoki dari periode Nara, di mana setelah mendengar kabar tentang sosok Sukuna kejam yang membantai wilayah Hida, Kekaisaran Jepang mengirimkan Yamato Takeru alias calon kaisar Jepang ke-12 untuk mengalahkan Sukuna. Yamato ini sangat kuat karena dia mewarisi pedang Kusanagi dari Dewa Susanoo, di mana pedang ini ditemukan Dewa Susanoo setelah menghabisi Yamata no Orochi, yaitu makhluk ular berkepala 8 yang juga pernah disinggung Sukuna saat melawan Mahoraga. Jadi ya, Sukuna jahat ini pada akhirnya dikalahkan oleh Yamato dan disegel di sebuah gua terpencil di pegunungan Hida, yang mana di Jujutsu Kaisen gua ini ditunjukkan sebagai lokasi pengikut Tengen menyimpan mumi Sukuna. Sebelum disegel, Sukuna jahat ini bersumpah kalau kelak dia akan kembali untuk mengutuk seluruh Jepang yang telah berani menyegelnya. Sementara itu, sebagian besar masyarakat Hida percaya kalau Sukuna bukanlah sosok jahat seperti yang diceritakan di buku Nihon Shoki, di mana masyarakat Hida secara turun-temurun menceritakan legenda asli Sukuna yang berbeda dengan buku Nihon Shoki yang dicurigai adalah karya penguasa Jepang kala itu. Yap, dalam cerita turun-temurun ini, masyarakat Hida percaya kalau Sukuna adalah jelmaan dari Dewi Kanon alias Dewi Kwan Im. Sukuna datang untuk mengajarkan Buddha pada masyarakat Hida sekaligus memakmurkan wilayah tersebut, di mana setelah itu masyarakat Hida mengangkat Sukuna sebagai pemimpin di wilayah mereka. Hingga tibalah masa Kekaisaran Jepang yang dipimpin Yamato Takeru memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Hida. Di sana mereka berperang melawan Sukuna baik yang akhirnya berhasil mengalahkan dan menyegelnya di pegunungan Hida. Dan ya, setelah Sukuna dikalahkan Yamato, Hida menjadi kekuasaan Kekaisaran Jepang termasuk rakyatnya. Tapi para biksu murid Sukuna tidak ingin berhenti mengenang jasa Sukuna. Mereka pun membuat kuil khusus untuk didedikasikan pada Sukuna yang bernama Kuil Senkoji, di mana seorang pendeta bernama Enku memahat patung Ryomen Sukuna yang sampai sekarang patung tersebut masih tersimpan rapi di Kuil Senkoji. Bahkan sempat viral pada tahun 2016 setelah anime Jujutsu Kaisen sukses besar. Jadi ya, dari legenda sebenarnya ada 2 Sukuna, yaitu yang baik dan yang jahat. Awalnya teori Abdikos ini tidak terbukti karena belum benar-benar diungkap kalau Sukuna adalah anak kembar. Apalagi Ryomen Sukuna adalah sosok iblis kejam yang benar-benar jahat. Barulah ketika di chapter 257 diungkap bahwa Ryomen Sukuna adalah anak kembar yang memakan saudaranya sendiri sejak di dalam kandungan. Teori Sukuna baik dan Sukuna jahat menjadi masuk akal. Dan ya, Sukuna jahat adalah Ryomen Sukuna, sementara Sukuna baik adalah Jin Itadori. Mungkin kalau saat itu Sukuna tidak memakan saudara kembarnya, Jin Itadori akan tetap terlahir sebagai Sukuna baik karena Jin Itadori lebih mewarisi gen manusia daripada gen kutukan.
Pengungkapan ketiga, silsilah keluarga Kenjaku yang makin lengkap. Yap, dengan terungkapnya Sukuna sebagai paman Yuji, maka silsilah keluarga Kenjaku makin lengkap alias semuanya makin masuk akal. Jadi pusat dari keluarga ini adalah Kenjaku dari berbagai versi. Di sini Abdikos akan coba jelaskan semuanya. Pertama-tama silsilah keluarga di era Heian. Saat itu ada dua sosok mantan sahabat yaitu Kenjaku dan Tengen, di mana Kenjaku mengetahui kalau ada seorang perempuan yang kemungkinan mengandung anak dari seorang kutukan. By the way, Abdikos berteori kalau di era Heian perkawinan antara yokai dan manusia adalah hal yang biasa terjadi mengingat kedua makhluk tersebut hidup berdampingan. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa melihat banyak contohnya di budaya pop culture Jepang yang mengambil latar waktu era Heian atau era di atasnya. Sebut saja ada Kibutsuji Muzan dan Rei di Kimetsu no Yaiba yang melahirkan anak bernama Ane Kibutsuji. Kemudian ada Inuyasha dan Kagome di serial Inuyasha yang mempunyai anak bernama Moroha. Kemudian ada Miyoshino dan Saito Dosan di video game Nioh yang melahirkan anak bernama Hide. Ya, begitu umumnya pernikahan yokai dan manusia di era tersebut. Abdikos berteori kalau Sukuna juga sama. Awalnya Abdikos mengira kalau ibu Sukuna adalah manusia dan bapak Sukuna adalah kutukan. Tapi setelah Sukuna mengatakan kalau dia tidak ingin kelaparan seperti ibunya, dari sini Abdikos membuat teori baru kalau ibu Sukuna lah yang seorang kutukan sementara bapaknya adalah manusia, di mana sifat asli kutukan adalah memakan daging. Ibu Sukuna dibiarkan kelaparan saat mengandung Sukuna dan saudara kembarnya karena penguasa saat itu menangkap dan memperlakukan ibu Sukuna layaknya kutukan. Jadi mereka tidak memberikan daging pada ibu Sukuna karena ini adalah kasus yang sangat langka melihat seorang kutukan bisa mengandung bersama manusia. Jadi ya, Sukuna yang mewarisi gen kutukan dari ibunya berusaha memakan saudaranya untuk bertahan hidup karena dia tidak memakan plasenta layaknya bayi biasa, melainkan memakan daging seperti kutukan. Yap, jadi contoh terdekat Sukuna adalah Saito Dosan dan Miyoshino di video game Nioh, di mana Miyoshino yang seorang yokai, adik dari villain utama yaitu Otakemaru, menikah dengan manusia bernama Saito Dosan. Miyoshino mengandung seorang bayi setengah manusia setengah yokai bernama Hide, yang mana Hide ini adalah karakter utama yang berusaha mengalahkan pamannya sendiri yaitu seorang yokai legendaris Otakemaru. Jadi ya, saat itu hubungan Kenjaku dan Sukuna kemungkinan adalah seseorang yang menyelamatkan ibu Sukuna dari penduduk dan mungkin juga membantu kelahiran Sukuna. Jadi teori Abdikos, Kenjaku adalah dukun bayi dari Sukuna. Itulah kenapa Kenjaku tahu kalau Sukuna terlahir dengan memakan saudara kembarnya, termasuk ketika saudara kembar Sukuna bereinkarnasi di tubuh Jin Itadori. Dari sini kita melompat ke zaman Meiji, di mana Kenjaku yang saat itu berada di tubuh Naruto Shikamo bereksperimen dengan menggabungkan dalam kurung mungkin juga mengawinkan seorang perempuan ber-DNA khusus dengan para kutukan plus menambahkan darah dia sendiri dalam eksperimen. Jadi ada 3 pencampuran di sini yaitu Naruto Shikamo, kutukan dan perempuan ber-DNA khusus. Dari sinilah tercipta 9 dead painting bersaudara. Jadi ya, peran Kenjaku di silsilah keluarga ini adalah sebagai bapak dari seorang ibu yang poliandri bersama dengan kutukan. Jangan bilang ini aneh karena wujud otak Kenjaku, malah lebih aneh. Dari sini kita ke tahun sebelum tahun 2003, di mana Kenjaku menemukan jiwa saudara kembar Sukuna telah bereinkarnasi di tubuh anak dari Wasuke Itadori yaitu Jin Itadori. Kenjaku tidak ingin melewatkan kesempatan ini, tapi sayangnya istri Jin Itadori yaitu Kaori telah meninggal yang kemungkinan hal ini tidak diketahui Jin, sehingga Kenjaku mengambil kesempatan untuk mengambil jasadnya lalu merasuki tubuhnya. Dari sinilah Kaori hidup kembali sebagai Kenjaku dan tentu saja dengan kepribadian Kaori karena Kenjaku bisa menjadi siapapun saat merasuki tubuh seseorang. Itulah kenapa Jin sama sekali tidak mau tahu dengan apa yang terjadi pada istrinya, karena yang dia tahu Kenjaku memiliki kepribadian persis seperti Kaori Itadori. Dari sinilah di tahun 2003 pernikahan kedua Jin dengan Kenjaku ini dikaruniai seorang anak bernama Itadori Yuji. Jadi peran Kenjaku di silsilah keluarga ini adalah istri kedua dari Jin Itadori. Yap, dari sini jelas sudah plot twist Sukuna adalah paman Yuji bukanlah suatu plot twist yang maksa, melainkan plot twist yang memang sejak awal sudah dipersiapkan Kenjaku. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam, Emi.